Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita pada materi dalam praktek pemrograman web 1. Untuk materi hari ini yaitu mengontrol alur program. Jadi untuk pada PHP di sini mengontrol alur program itu bisa menggunakan pemilihan statement yang dapat dilakukan yaitu menggunakan statement if. Jadi langsung aja kita masuk pada prakteknya ya. Di sini kita akan menggunakan Notepad++ sebagai bahan praktek kita. Oke, dimana di sini kita akan membuat suatu program nilai mahasiswa. Jadi yang materi kita minggu lalu kita sudah membuat operator.php, kemudian aritmatika.php. Di sini kita akan menambah lagi satu file dengan cara kita pilih file baru new. Selanjutnya di sini kita akan membuat suatu kode program dengan menggunakan PHP, di mana di dalamnya itu kita akan membuat form inputnya. Di sini input yang kita buat ada input nilai tugas, nilai kuis, kemudian etika, UTS dan UAS. Ini kopikan aja untuk di materinya ya, udah ada. Nah, di sini Ibu pastekan. Selanjutnya di sini ada berupa proses untuk perhitungannya ya, di mana penggunaan dari PHP-nya dalam penjabaran variabel, penggunaan if sekaligus outputnya. Ini kopikan, kemudian Ibu pastekan di sini. Oke, di sini secara garis besarnya di sini kita menggunakan paduan HTML dan PHP ya, di mana untuk HTML-nya di sini kita membuat berupa form input nilai mahasiswa. Di sini ada penggunaan tag form action nilai mahasiswa.php. Selanjutnya di sini ada berupa inputnya. Input yang kita buat adalah input tugas, input nilai kuis, input nilai etika, kemudian ada input nilai UTS, kemudian ada input nilai UAS. Selanjutnya di sini ada satu tombol yang kita gunakan dengan menggunakan input tipe sama dengan submit, di mana nama tombolnya adalah hitung nilai. Kemudian disinilah kita menggunakan PHP sebagai prosesnya dan sekaligus sebagai outputnya ya. Di sini kita menggunakan variabel yang akan dilakukan perhitungan. Ada variabel tugas, ada variabel kuis, etika, UTS, UAS. Kemudian di sini ada variabel nilai akhir ya. Ini adalah bagian prosesnya, di mana proses untuk mencari nilai akhir ya. Di mana di sini dirumuskan misalkan 10% atau 0,1 dikali nilai tugas ditambah 0,1 kali nilai kuis ditambah 0,1 nilai etika tambah 0,3 nilai UTS ditambah 0,4 nilai UAS. Kemudian disinilah yang kita gunakan pada mengontrol alur program dengan statement if. Di sini statement if-nya ini yaitu untuk menentukan predikat ya. Jika nanti nilai akhirnya di atas 80, maka predikatnya adalah A. Kemudian else if, jika nilai akhirnya sama dengan 70, maka nanti akan dicetak predikatnya adalah B. Else if lagi, jika nilai akhirnya di atas 60, maka predikatnya C. Kemudian else if jika nilai akhirnya di atas 50, maka dicetaklah untuk predikatnya adalah D. Yang lain ini maksudnya di bawah 50. Jadi nilai 0 sampai 49. Maka nanti predikatnya adalah E. Oke, untuk prosesnya sini sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan perintah untuk mencetak hasilnya ya. Pada PHP di sini untuk mencetak hasilnya dengan menggunakan perintah echo. Di mana di sini yang akan dicetak itu adalah nilai tugas, nilai kuis yang kita input tadi, nilai etika, nilai UTS, nilai UAS,
Kemudian ini nilai akhir yang hasil prosesnya tadi ya, untuk mencari nilai akhirnya. Kemudian predikat yang kita gunakan ada statement if. Oke, kalau ini sudah selesai, maka kita lakukan penyimpanannya. Untuk penyimpanan kita masih menggunakan dokumen yang sama atau folder yang sama ya, yang lalu pada materi yang sudah Ibu sampaikan. Ini pilih file, kemudian save as. Jadi pastikan kita menyimpannya itu di local disk C. Buka local disk C, Apache 2 Triad, kemudian htdocs. Nah, folder tempat kita bekerja ya di sini sebagai sampel yaitu www.sbweb1_party.com. Kita double klik. Selanjutnya di sini kita simpan. Ya, di sini kita simpan pada file name-nya yaitu nilai_mahasiswa.php. Jadi extensionnya .php. Karena di dalam kode HTML itu terdapat PHP-nya, jadi wajib kita simpan dalam extension .php ya. Udah selesai sini, kita save-kan. Oke, untuk programnya sudah selesai kita buat. Jadi untuk melihat hasilnya itu benar atau tidak, bisa kita buka web browser ya, atau Mozilla ataupun Google Chrome-nya. Di sini Ibu menggunakan Google Chrome. Oke, di sini Ibu new tab-kan untuk membuka halaman yang baru ya. Oke, di sini oke ya. Pada bagian address-nya bisa kita masukkan nama servernya. Di sini nama servernya adalah localhost. Oke, kemudian nama webnya ya. Di sini www.spweb1_party.com. Kemudian garis miring nama filenya. Sebagai contoh di sini nilai_mahasiswa.php. Kita enter. Oke, di sini akan menampilkan hasil yang kita buat tadi ya di program Notepad++ ++-nya tadi ya. Di mana di sini akan menampilkan berupa form input nilai mahasiswa. Jadi di sini kita masukkan sembarang nilai ya, tapi di sini nilainya kita buat aja sebagai sampel, misalnya nilai tugasnya 85, nilai kuisnya 78, nilai etikanya 80, nilai UTS-nya 75, dan nilai UAS-nya 70. Jadi di sini kita akan mengetahui nilai akhirnya beserta predikatnya apabila kita klik tombol hitung nilai. Oke, di sini maka dari nilai yang kita input tadi, di sini akan ditampilkan nilai tugasnya 85, nilai kuis 78, nilai etika 80, nilai UTS 75, nilai UAS-nya 70, maka didapatlah nilai akhirnya 74,8. Di sini maka didapatlah predikatnya adalah B. Jadi berdasarkan tadi ya proses dari penggunaan if-nya tadi, di situ jika nilainya antara 70 sampai 79 maka predikatnya B. Kalau kita mau dia predikatnya A, berarti di sini kita masukkan misalnya 80, 85, berarti nilainya itu range-nya dari 80 sampai 100 itu predikatnya A. Maka ini benar ya. Di sini kita coba 65, di sini 80. Oke, kita hitung nilai. Oke ya, di sini maka dari hasil yang kita input tadi nilai tugas 80, kuis 85, etika 90, tes 95, dan UAS-nya 80, maka didapatlah nilai akhirnya 86 dengan predikat A. Oke, jadi demikianlah untuk materi yang Ibu sampaikan ya berkaitan dengan penggunaan statement if pada PHP ya. Jadi selamat mencoba ya. Dan Ibu tutup juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.